Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam bincang-bincang mengenai bencana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai mitigasi dan adaptasi bencana tsunami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bagi dia menjadi 3 subtopik. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa nanti yang dikatakan dengan bencana tsunami, kemudian bagaimana mitigasi yang dilakukan, dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari adaptasi bencana tsunami. Sebelum kita masuk apa itu yang dikatakan dengan bencana tsunami, kita kategorikan dulu. Bencana tsunami itu dia tergolong kepada bencana alam. Nah, bencana tsunami dia berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau gelombang laut yang terjadi di daerah pesisir. Nah, kenapa bencana tsunami itu dia berasal dari bahasa Jepang? Kenapa tidak berasal dari bahasa yang lain? Nah, ini dikarenakan bahwa bencana tsunami itu pertama kali muncul dan terjadinya di Jepang. Kenapa dia bisa terjadi? Nah, kita tahu bahwa Jepang itu memiliki pulau-pulau yang kecil dengan banyak pesisir pantai dan juga rawan terhadap bencana gempa. Nah, dengan adanya kondisi geografis yang seperti ini, nah tsunami ini dia muncul pertama kali di Jepang. Tadi kita sudah mengetahui apa yang dikatakan dengan bencana tsunami. Nah, sekarang kita akan lihat apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga bencana tsunami itu dia terjadi. Nah, yang pertama itu karena adanya gempa bumi yang terjadi atau titik hiposentrumnya itu berada di dasar laut. Nah, tetapi bukan semua gempa bumi yang terjadi di laut itu dia akan menimbulkan tsunami. Nah, para ahli sudah meneliti dan memberikan sereng kalau seandainya gempanya lebih dari 7 skala Richter. Nah, inilah nanti yang akan menyebabkan gempa itu nanti akan menimbulkan tsunami. Nah, yang kedua akan ada longsoran lempeng di dasar laut. Nah, dengan adanya longsoran lempeng yang ada di permukaan di dasar laut, inilah nanti yang akan menimbulkan naiknya gelombang laut yang ada di pantai. Nah, yang berikutnya adalah letusan gunung api yang terjadi di bawah laut dan pulau gunung api. Nah, ini sudah terjadi pada Selat Sunda, itu letusan gunung api Krakatau, sehingga nanti terjadinya bencana tsunami yang sampai ke Pulau Jawa, bahkan sampai kepada Pulau Sumatera. Nah, yang berikutnya adalah tumbukan benda luar angkasa. Nah, tumbukan benda luar angkasa ini maksudnya adalah benda luar angkasa yang jatuh ke bumi sehingga dia akan jatuh ke tengah lautan. Akibat dia jatuhnya benda langit atau benda luar angkasa ke lautan, inilah nanti yang akan menimbulkan bencana tsunami. Untuk meminimalisir dampak atau resiko yang ditimbulkan dari bencana tsunami, nah ada beberapa mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana tsunami ini. Nah, yang pertama itu kita bisa lakukan dengan cara pembangunan Tsunami Early Warning System atau TWS. Nah, biasanya ini pada daerah-daerah pantai yang rawan atau yang rentan terhadap bencana tsunami, ini dibangun dengan Tsunami Early Warning System. Nah, di sini nanti akan ada alat yang mengukur kalau seandainya akan ada terjadi kenaikan gelombang yang sangat dahsyat. Nah, dengan adanya EWS ini nanti akan bisa memberitahu masyarakat yang berada di tepi pantai kalau seandainya akan ada terjadi tsunami. Nah, biasanya EWS ini dia akan memberikan suara. Bisa saja dia akan berupa sirine. Nah, dengan adanya sirine-sirine inilah nanti masyarakat tahu bahwa tsunami akan terjadi.
Nah, yang kedua, mitigasi yang dilakukan itu adalah bisa saja dengan pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang memiliki resiko terhadap terjadinya tsunami. Nah, tujuannya adalah untuk memecah gelombang yang terjadi. Sehingga apa? Gelombang itu dia tidak sampai kepada permukiman masyarakat. Nah, yang berikutnya mitigasi yang dilakukan itu adalah penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai. Hal ini digunakan untuk meredam tsunami. Sama halnya dengan pembangunan tembok tadi. Nah, pembangunan tembok tadi lebih sifatnya kepada mekanis. Nah, tetapi dengan adanya penanaman mangrove dengan tanaman lainnya ini dia secara biologis. Nah, dia tujuannya sama untuk meredam tsunami. Nah, mitigasi yang kita lakukan di dalam meminimalisir dampak bencana tsunami adalah yaitu dengan cara pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman yang ditempatkan di sekitar daerah permukiman. Nah, ini dinamakan dengan shelter. Nah, shelter ini dia nanti dapat pula dibagi kepada dua bagian. Nah, yang pertama itu memang bangunan-bangunan itu memang dijadikan shelter. Nah, makanya tujuan pembuatan bangunan itu memang untuk shelter. Nah, yang berikutnya itu adalah beberapa bangunan yang bisa dijadikan shelter. Nah, adapun syarat-syarat bangunan yang bisa dijadikan shelter itu adalah biasanya bangunan itu kokoh, tidak akan roboh kalau seandainya terjadi gempa yang besar. Nah, yang berikutnya itu adanya akses untuk naik kepada lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4. Nah, yang berikutnya mitigasi yang harus kita lakukan itu adalah pembuatan rambu, batas aman, dan jalur evakuasi tsunami. Nah, rambu itu maksudnya adalah adanya rambu-rambu, nah, batas aman. Nah, misalnya di daerah kita dibuatnya nanti zona aman dari tsunami. Nah, ini merupakan salah satu bentuk mitigasi. Nah, kalau seandainya orang tahu di sini adalah tempat zona aman tsunami, orang akan tahu nanti rambu-rambunya apa. Nah, setelah itu untuk mencapai jalur batas aman tsunami itu dia akan diperlukan dengan jalur evakuasi tsunami. Nah, jalur evakuasi inilah nanti yang didukung oleh rambu. Nah, biasanya jalur evakuasi itu dia bebas hambatan. Nah, kondisi jalannya lebar. Nah, yang berikutnya syaratnya adalah jalur evakuasi tsunami itu dia tidak terdapat jembatan. Kenapa tidak boleh ada jembatan di jalur evakuasi tsunami? Nah, hal ini sudah dikatakan oleh ahli supaya kalau seandainya terjadi gempa yang sebelum terjadinya tsunami, gempa besar itu. Nah, ditakutkan kalau seandainya pada jalur evakuasi tsunami itu ada jembatan, nah dikhawatirkan jembatan inilah nanti akan roboh ketika terjadi gempa besar. Secara otomatis jalur evakuasi tsunami itu dia akan terhambat. Apa yang harus kita lakukan sebelum dan pada saat terjadi tsunami? Nah, kita tahu bahwa sebelum terjadinya tsunami itu biasanya diawali oleh gempa yang sangat dahsyat. Nah, diperkirakan lebih dari 7 skala Richter. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus nyalakan radio. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui informasi apakah gempa tadi itu dia memberikan atau melahirkan tsunami atau tidak. Nah, kenapa tidak menggunakan jaringan HP lewat sosmed, Facebook, WA dan sebagainya? Nah, kita belajar dari gempa yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2009. Nah, semua jaringan seluler itu dia tidak ada kecuali ada beberapa. Nah, untuk mengantisipasi ini, kita untuk mengetahui bagaimana wilayah sekitar kita gunakanlah radio. Nah, yang berikutnya adalah cepat bergerak ke daerah daratan yang lebih tinggi. Setelah itu, cobalah kita tinggal di sana untuk sementara waktu. Nah, setelah itu, jauhi daerah pantai.
Nah, jangan pernah sekali-kali menuju pantai untuk melihat datangnya tsunami. Nah, salah satu ciri akan terjadi tsunami adalah air laut itu dia akan surut. Hal inilah yang terjadi pada saat tsunami di Aceh tahun 2004. Nah, pada saat itu air laut surut. Nah, masyarakat mengambil ikan. Ketika masyarakat berbondong-bondong untuk mengambil ikan inilah terjadilah gelombang-gelombang yang maha dahsyat. Sehingga apa? Sehingga inilah nanti yang menimbulkan banyaknya korban jiwa ketika terjadinya tsunami di Aceh. Nah, yang berikutlah, waspada apabila terjadi air surut. Nah, jauhi pinggir pantai. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan. Nah, intinya apa? Semua pengetahuan inilah harus kita transfer kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya terjadi hal-hal yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang ini, kita harus mencoba memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya dapat meminimalisir resiko dampak yang terjadi dari bencana tsunami. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana mitigasi yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami dan apa yang harus dilakukan sebelum dan pada saat terjadi tsunami. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana adaptasi yang harus dilakukan itu ketika bencana tsunami. Nah, adaptasi ini bisa saja strategi masyarakat atau saja penyesuaian masyarakat di dalam menghadapi bencana tsunami. Nah, yang pertama itu adalah membangun rumah yang aman terhadap bencana tsunami. Di mana membuat rumah yang aman terhadap tsunami? Yaitu membangun rumah pada daerah dataran tinggi atau daerah perbukitan. Atau bisa saja kita membangun daerah yang tidak terada pada zona merah, atau kita membuat rumah pada batas aman zona tsunami. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik itu lokal maupun masyarakat awam, tentang pengenalan tanda-tanda tsunami serta cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Intinya di sini itu adalah sosialisasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya apa? Supaya mitigasi adaptasi bencana tsunami itu dapat diminimalisir sedini mungkin. Itulah paparan materi atau bincang-bincang kita mengenai mitigasi dan adaptasi bencana tsunami. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.